Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Isyam Ulumuddin, NIM 12102193060 dari kelas HKI 5B. Di sini saya akan menjawab pertanyaan atau soal UTS dari matkul Sosiologi Hukum. Yang pertama, sebutkan kaidah sosial berupa kaidah kesopanan, kaidah kesusilaan, kaidah kepercayaan, dan kaidah hukum yang berlaku di media sosial. Yang pertama, kaidah kesopanan. Norma kesopanan adalah perilaku yang mencerminkan tentang kebiasaan, kepatutan, dan kepantasan seseorang manusia terhadap sesamanya. Norma ini berangkat dari adat istiadat, nilai-nilai masyarakat, dan kebiasaan seseorang. Menyandur dari salah satu penjelasan Kemendikbud melalui modul pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Norma kesopanan adalah H yang bertugas untuk mengatur kebiasaan yang ada pada suatu masyarakat. Tujuan norma kesopanan adalah untuk mengatur kehidupan berkelompok agar saling menjaga kemaslahatan antar satu sama lain. Yang kedua, kaidah kesusilaan. Norma ini merupakan peraturan yang dibuat oleh hati nurani manusia. Selain itu, norma kesusilaan menentukan mana yang baik dan buruk berdasarkan kebaikan yang ada di dalam diri seseorang. Yang ketiga, kaidah kepercayaan. Yang menjadi bagian daripada kaidah kepercayaan adalah agama. Pengertian kaidah agama ini berhubungan erat dengan tingkat kepercayaan yang harus dimiliki oleh setiap manusia. Kepercayaan berhubungan dengan rohani dan tidak bisa ditentukan nilainya. Meskipun demikian, dalam sudut tentunya manusia penting untuk memiliki kaidah kepercayaan ini. Dan yang keempat, hukum bermedia sosial. Media sosial telah menjadi bagian yang tak dapat terelakkan bagi penggunanya. Melalui medsos kita dapat berbagi pesan melalui tulisan, audio maupun video. Media sosial pun memiliki aturan atau norma-norma yang harus kita taati, bahkan menimbulkan konsekuensi hukum. Media sosial menjadi ruang terbuka yang bagi siapa saja dapat mengaksesnya. Meskipun terdapat ruang-ruang tertutup, tetapi tetap saja terdapat celah dalam mempublikasinya. Hukum dalam bertransaksi informasi dan elektronik, maka diterbitkan UU Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau ITE nomor 11 tahun 2008. Undang-undang ITE ini juga mengatur setiap orang yang melakukan perbuatan hukum sebagaimana diatur dalam undang-undang ini, baik yang berada di wilayah hukum Indonesia maupun luar wilayah hukum Indonesia, yang memiliki akibat hukum di wilayah hukum Indonesia. Untuk soal yang kedua, yakni berikan contoh masing-masing kaidah tersebut. Yang pertama, contoh kaidah kesopanan. Ada banyak. Yang pertama, menghargai sesama maupun yang lebih tua, tidak meludah di sembarang tempat, berusaha tidak menyela pembicaraan orang lain, berpakaian sesuai aturan setempat atau sopan santun. Yang kelima, membantu dalam kegiatan gotong royong di masyarakat. Yang kedua, contoh kaidah kesusilaan. Yang pertama, jujur dalam perkataan dan perbuatan, menghormati sesama manusia, membantu orang lain yang membutuhkan, tidak mengganggu orang lain, dan yang terakhir, mengembalikan utang. Yang ketiga, contoh kaidah kepercayaan. Untuk yang pertama yaitu ziarah para wali. Yang kedua, menyantuni anak yatim. Yang ketiga, takziah. Yang keempat, hormatilah orang tuamu agar supaya engkau selama berbahagia. Yang kelima, jangan berlaku zalim di muka bumi. Yang ketiga, contoh pelanggaran dalam bermedia sosial. Sanksi jika melanggar norma kesopanan adalah dicela sesamanya, karena sumber norma ini adalah keyakinan masyarakat yang bersangkutan itu sendiri. Norma kesusilaan, contoh pamit orang tuanya mau sekolah, tetapi ternyata malah mengajak temannya bermain game online. Orang tersebut tidak hanya berbohong, namun juga memaksa orang lain untuk menuruti keinginannya. Norma agama, contoh pelanggaran norma agama sudah melakukan sembahyang kepada Tuhan, tidak berbohong, tidak boleh mencuri, dan lain sebagainya.
sanksi jika melakukan pelanggaran norma agama berupa dosa dengan balasan di akhirat kelak. Yang keempat, pengalaman dalam bermedia sosial. Dalam melakukan komunikasi antar sesama pada situs jaringan sosial, biasanya kita melupakan etika dalam berkomunikasi. Sangat banyak kita temukan kata-kata kasar yang muncul dalam percakapan antar sesama di jaringan sosial, baik itu secara sengaja ataupun tidak sengaja. Sebaiknya dalam melakukan komunikasi kita menggunakan kata-kata yang layak dan sopan dan akun jaringan yang sosial yang kita miliki. Penggunaan bahasa yang tepat, dengan siapa kita berinteraksi. Dan yang terakhir yaitu ajakan dalam bermedia sosial. Ada baiknya Anda tidak menyebarkan informasi yang berhubungan dengan sara, suku, agama, dan ras, dan pornografi di jaringan sosial. Sebarkanlah hal-hal yang berguna yang tidak menyebabkan konflik antar sesama pada situs jaringan tersebut. Hindari mengupload foto-foto kekerasan seperti foto korban kekerasan, korban kecelakaan lalu lintas, maupun foto kekerasan lainnya. Mungkin hanya itu yang saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.